Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bu Fabit. Hari ini kita akan mempelajari tentang praktik pemeriksaan bayi baru lahir ya. Minggu sebelumnya Ibu sudah sampaikan materinya, perubahan untuk bayi baru lahir, juga Ibu juga sudah sampaikan juga mengenai beberapa pengkajian pada bayi baru lahir. Baik, kita mulai saja untuk praktek pemeriksaan bayi baru lahir. Kita mulai, Oke, kita mulai. Yang pertama kita persiapkan dulu alat-alatnya, dan tentunya ruangan harus tidak terlalu dingin dan tidak juga terlalu panas ya. Alat yang kita siapkan tentunya kita harus siapkan sarung tangan. Di sini prinsipnya hanya besi, termometer, pen light atau senter kecil, alat ukur ya, bisa alat ukur yang dari kayu ataupun yang meteran kain seperti ini, juga stetoskop ya. Tentu bayi dan alat timbangannya yang sudah dialasi untuk mencegahi kehilangan panas pada bayi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, bayi baru lahir, kita pakaikan dulu sarung tangannya. Kita pakai sarung tangan, sebelumnya kita cuci tangan juga ya. Ini kenapa kita prinsipnya bersih ya, karena kita tujuannya untuk memeriksa bayi baru lahir saja ya. Oke, setelah kita siapkan, kita buka ya bayi. Setelah kita buka bayinya, kita timbang. Jangan lupa sudah dialasi. Oke, setelah ditimbang, normal kisaran bayi itu kurang lebih 2.500 sampai 4.000 gram ya. Kita pindahkan kembali. Nah, kalau sudah, kita ukur panjang badannya ya. Kita ukur dari ujung kepala bayi. Miringkan bayinya sedikit, dari ujung kepala bayi kita tahan sampai dengan tumit bayi ya, tumit kaki bayi. Nah, normalnya ini kurang lebih sekitar 43, 45 sampai 55 cm biasanya. Nah, setelah itu kita akan mulai memeriksa dari bagian kepala. Bagian ekstremitas bawah kita tutup terlebih dahulu untuk mencegah kehilangan panas pada bayi, dan kita fokus di bagian kepala bayi ya. Perhatikan, ini Ibu ada sutura-suturanya ya. Jadi pertama kali kita lihat ya, bentuk kepala bayinya bagaimana. Inspeksi ya, apakah dia ada kaput seksedanum atau sefalhematum, dan kita juga harus raba juga ini bagian kepalanya, sutura-suturanya bagaimana ya. Apakah ada molase atau tidak yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya. Sutura yang paling depan ini adalah sutura frontalis ya, memisahkan tulang frontal depan. Dan yang ini adalah sutura coronalis, memisahkan depan dengan parietal. Dan yang ini adalah sutura sagittalis ya, memisahkan tulang kanan dan kiri. Dan yang ini adalah sutura lamboidea, artinya dia memisahkan tulang kepala belakang dengan samping. Oke. Jangan lupa kita juga cek selalu ubun-ubun besarnya. Ubun-ubun besarnya bagaimana ya? Pasti kalau bayi masih rapuh sekali, tapi bukan berarti kita harus memencet ya, tidak ya. Yang penting kita perhatikan apakah terjadi trauma juga pada bagian ubun-ubun atau ada perdarahan atau tidak. Ubun-ubun besar seperti ini bentuknya ya, segi 4, dan ubun-ubun kecil bentuknya seperti segitiga. Setelah dicek semuanya, jangan lupa di bagian kepala kita juga melakukan pengukuran lingkar kepala ya. Lingkar kepala bayi, hati-hati ya, tetap perlakukan bayi seolah-olah bayi hidup. Oke, ukur. Setelah diukur, dia biasanya lingkar kepala itu normal sekitar 33 sampai 43 cm ya. Nanti seiring berjalannya umur atau usia bayi, perkembangan lingkar kepala akan disesuaikan dengan tabel KMS-nya ada ya. Setelah kepala, kita periksa bagian mata ya, apakah mata bayi simetris atau tidak, apakah ada strabismus atau tidak. Dan kita juga bisa cek bagian pupilnya ya, apakah pupilnya ada bereaksi dengan kita menggunakan senter, ataukah ada kotoran yang memang bisa konjungtivitis ataupun yang lainnya. Setelah itu kita periksa juga bagian telinga ya, kanan kiri simetris atau tidak.
apakah ada kotoran atau darah yang misalnya kelainan ataupun yang lainnya. Kita lihat. Begitupun hidungnya simetris atau tidak, ya. Ada lubangnya atau tidak, ataukah ada pembekakan bagian hidung atau tidak. Lalu lanjut di bagian mulut, kita juga bisa menggunakan pen light, ya. Lihat bagian langit-langit atau palatumnya, ya. Palatumnya normal atau tidak. Lalu di bagian bibirnya, ya, bibirnya juga normal atau tidak. Itu juga harus dicek. Di sini juga kita bisa sekaligus mengecek refleksnya. Refleksnya itu ada refleks routing, ya. Artinya kalau kita menyentuh tangan di sini dia mengikuti atau tidak. Itu ada refleks. Dan kalau misalnya pada saat menyusui dia menghisap atau tidak. Jadi refleks suckingnya itu bagus atau tidak. Karena ada juga beberapa bayi yang tidak bisa menyusu dengan secara langsung, ya. Setelah itu kita lanjut di bagian leher, ya. Leher bayi yang kita lihat di sini apakah ada trauma pada saat lahir ataukah ada pembengkakan, itu juga kita cek. Ya, kalau tidak ada ya berarti normal. Jika bagian atas sudah selesai, kita tutupi kembali supaya mencegah kehilangan panas dan kita lanjut di bagian dada, ya. Mohon maaf Ibu lupa nih. Sebelum ke dada tadi awalnya kita harus mengecek suhu dulu, ya. Nah, kita cek suhunya, ya. Oke, suhunya normalnya kalau bayi itu 36,5 sampai 37,5, ya. Oke, lanjut di bagian dada. Bagian dada ini kita periksa denyut jantungnya, ya, atau denyut nadinya. Kita periksa. Oke, kita periksa, ya. Ini normalnya kalau bayi itu sekitar 120 sampai 140 kali per menit. Begitupun pernapasannya itu biasanya kalau normal itu 40 sampai 60 kali per menit untuk bayi, ya. Nanti bisa dibaca lagi di teori. Selain mendengarkan bunyi jantung dan pernapasannya juga, kita lihat juga bagian dada dia simetris atau tidak, puting susunya ada apa tidak, ada pembengkakan atau tidak, itu kita cek juga. Lalu kita beralih ke bagian tangan, ya, baik kanan kiri, simetris atau tidak kanan kirinya, jumlah jarinya bagaimana, polidaktili atau sindaktili kita harus cek, ya. Pembengkakan atau ada trauma saat lahir kita juga perlu cek. Lalu setelah bagian dada kita lanjut di bagian pusar bayi dan perutnya, ya. Lihat perutnya membuncit atau cekung atau ada perdarahan atau justru pembengkakan yang kita tekan jadi keras, ya. Itu juga kita harus perhatikan. Dan lihat bayi baru lahir biasanya di pusar itu, kalau pusarnya kita cek apakah ada perdarahan ataupun nanah, ya, itu kita juga harus perhatikan. Jika tidak ada ya berarti normal, ya. Oke, bagian dada selesai dan kita lanjutkan ke bagian ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah ada kaki, ya. Kaki juga sama, ya, ini simetris atau tidak. Jumlah jarinya bagaimana, polidaktil apa sindaktili. Nah, ada pembengkakan atau tidak. Selain itu kita cek bagian anogenitalia, ya. Kalau anogenitalia kita lihat kalau perempuan labia minor menutupi labia mayornya. Dan lubang uretranya jangan lupa, lubang uretra harus kita cek, ya. Selain itu kalau laki-laki lihat lubang testisnya, ya. Kadang-kadang lubang testisnya ada di tengah, di bawah ataupun tidak ada lubang, itu juga kita harus perhatikan, ya. Dan kalau laki-laki ada skrotum, ya, skrotumnya ada testisnya atau tidak, jumlahnya sama enggak gitu, jumlahnya harus 2, ya, itu juga kita perhatikan. Selain anogenitalia kita juga cek bagian punggung. Baik kita miringkan, ya, miringkan, lihat bagian punggungnya apakah ada pembengkakan atau tidak, atau mungkin ada benjolan atau tidak, ini kita cek, ya. Ini kalau ada benjolan biasanya penyakit spina bifida, ya. Nah, selain itu kita lihat anus juga, ya. Anus kita biasanya bayi baru lahir 24 jam itu sudah keluar mekonium, ya. Kalau sudah keluar mekonium ya berarti dia anusnya insya Allah ada, ya. Nah, kalau misalnya dalam 24 jam dia bayi tidak mengeluarkan mekonium, yaitu kita harus curigai apakah ada atresia ani atau tidak. Selain itu kita jangan lupa refleks, ya. Refleks di tangan, refleks grab springnya dia bisa menggenggam atau tidak. Kalau kita begini kan dia refleks akan menggenggam kalau normalnya, ya. Dan refleks Babinski di bagian kaki dia akan kalau kita sentuh seperti ini, tarik ke atas misalnya, dia akan refleks juga terasa seperti geli. Begitupun dengan refleks
moro, kita berikan suara yang keras, dia akan rasa terkejutnya muncul gitu ya. Nah, itu adalah pemeriksaan bayi baru lahir dari awal sampai akhir. Jika sudah, ya kita tutup kembali bayinya dan kita lanjutkan lagi pada si ibunya ya, untuk melakukan menyusui dan memberikan Penkes pada ibunya jika memang ada masalah pada pemeriksaan bayi baru lahir. Oke, cukup di sini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan langsung sama ibu. Semoga ilmu yang ibu ajarkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.